Haleluya. Haleluya. Saya senang bisa ketemu dengan Bapak Ibu melayani di tempat ini. Ya, terima kasih buat Tuhan bisa sampai dan disambut Bapak Gembala, Ibu Gembala. Ya, di villa yang indah, saudara ya. Saya nginap tadi malam ya. Pemandangannya tebu semua ya, jadi sejuk. Ya, jadi mata ini supaya segar harus biasakan pandang yang hijau-hijau ya kan. Nah, makanya di kota-kota itu sudah banyak yang matanya rabun jauh ya, karena yang dilihat tembok-tembok ya. Kalau desa kan masih dilatih matanya lihat yang jauh kan. Nah, jadi terlatih. Makanya anak-anak sekarang itu matanya itu rabun jauh banyakkan. Karena yang dilihat sudah terbatas, tembok-tembok kan, HP ya, itu pengaruh saudara ya dalam ilmu kesehatan ya. Jadi karena saya pun tidak mengerti dipanggil jadi hamba Tuhan. Tidak ada yang senang cita-cita jadi hamba Tuhan, termasuk Pak Gembala ini, Ibu Gembala ya. Maunya cita-cita, saya mau jadi dokter hukum, ini jelas tujuannya. Kalau hamba Tuhan masuk sekolah pendeta mau jadi apa nanti? Nah, kira-kira gitu ya. Ya gak ada cita-cita. Saya pun kalau dijawab dulu ya, tadi bilang nama saya Pendeta Jisman Nainggolan, orang asli orang Batak ya. Cuma istri saya bapaknya Chinese, mamanya Manado. Jadi anak saya Indonesia ya. Semuanya tiga jago semua ya. Pria ya, yang terakhir si Bontot masih kuliah ya, tinggal beliau ya. Ya, pendeta itu bisa melihatkan anak luar biasa ya, apalagi Pentakosta GPDI tanpa digaji ya, hidup melayani Tuhan ya. Dulu kita itu HKBP pendetanya digaji ya, Protestan digaji ya, tapi puji Tuhan bisa bertobat jadi Pentakosta. Dan orang tua saya pun saya tobatkan jadi GPDI. Haleluya. Nah, inilah kita melayani Tuhan ya. Jadi Tuhan panggil saya masuk sekolah kitab tahun 87, 88 ya. Tadinya duduk kuliah, tapi Tuhan bilang kau harus masuk sekolah kitab ya. Jadi saya tinggalkan bangku kuliah saya di kota Medan yang saya tidak mengerti. Itulah cara Tuhan. Amin. Ya, dan bisa ada di Jawa ini semua oleh kemurahan Tuhan ya. Dan saya juga ingin rindu dari 3 anak saya ada yang meneruskan pelayanan bapaknya ya. Biasa begitu ya, karena kami di Sidoarjo ya, gereja kita kecil seperti ini 6 kali 17 ya, 2 lantai di atas pastori ya. Jadi tangga naik tiap hari, saya naik tangga ya, olahraga ya. Ya, untung saya sudah langsing, gembala saudara masih tetap berbobot ya. Ya, nah, dulu saya seperti Bapak Gembala ini berbobot ya. Tapi saya bilang, ayo kemana-mana kok susah bergerak ya. Akhirnya stop makan malam kecuali diundang ya. Jam 6 lewat sudah gak makan saudara ya. Tapi kecuali kemana-mana ya, main tua selalu bilang, ingat ya gimana mau direm kalau diajak makan ya Pak Gembala ya. Tadi malam diajak makan B2 lagi, orang Batak tahu B2 apa itu. Waduh ya, berdoa enggak kolesterol ya Pak Gembala ya. Untung ada kentang, saya ambil kentangnya semua, karena Gembala yang makan yang dagingnya. Ya, kita udah mau kepala 6 ini saudara ya. Sudah puji Tuhan ya. Ya, kita berdoa supaya anak saya ya bisa ada salah satu penerus ya. Saya dapat anak pendeta ya dari Jember, jadi biar dilatih ya. Namanya anak pendeta itu hidup dari berkat Tuhan. Jadi makanya kadang anak-anak itu meneruskan pelayanan bapaknya mikir ya, gak ada gajinya ya. Sampai ini meneruskan pelayanan ya. Karena istri saya itu pinter
Kalau dulu anak-anak minta apa-apa nggak pernah dibilang nggak ada uang, berdoa. Nah, selalu gitu ya. Walaupun tidak ada uang tapi berdoa ya. Nah, ya. Atau disambung nanti tunggu hari Senin. Karena apa? Hari Minggu cair kan? Ada atau tidak ada berapa minggu cair. Nah, itu pendeta. Selalu tunggu hari Senin. Kalau dia minta apa-apa tunggu Senin. Nah, itulah ya. Jadi dia ingat itu sampai besar. Nah, ini mereka. Jadi sudah kerja pun, makanya saya mau menikmati gaji saya dulu. Saya kepingin apa saya beli, saya kepingin apa saya beli. Nah, karena dulu ngempet ya kan. Nah, tapi saya maklumnya ngempet ya. Nah, supaya dia puas. Kalau jiwa terempet gitu bahaya juga kan. Nah, ya udah, yang penting jangan sampai salah. Ya, ya. Jadi kalian ini kalau seperti ini ya, yang terakhir. Kalau semua bayar semester apa nama itu 2 puasa. Aduh, mau bayar uang semester kuliah ya Pak Gembala ya. Oh Tuhan, ini mau bayar semester. Nah ya, nah, itulah bantuan dari mana. Betul Bapak Ibu? Ya puji Tuhan, kami pun bisa jadi gembala, jadi dosen. Aduh, saya lebih senang disebut hamba Tuhan kalau melayani. Kecuali di kampus tidak apa-apa dibilang dokter ya. Karena wajib memang ya. Ya, dulu waktu saya ngajar S1, sebenarnya S1 udah cukup gembala. Tapi karena ngajar, ada aturan pemerintah bahwa yang ngajar S1 harus S2. Ya, dulu S1 ngajar S1 masih bisa, tapi ada aturan tidak boleh jeruk makan jeruk. Ya. Saya harus sekolah. Ya. Sekolah bukan dibayar organisasi, dia sendiri berdoa. Ya toh. Bayangkan sampai 2-3 tahun kuliah S2, doi sendiri, pakai kolektor sendiri kan. Nah, ada. Sudah ngajar pun bukan digaji seperti sekuler ya. Itulah pengabdian. Haleluya. Nah, kita ngajar. Ya, ngajar ke Manado, ngajar ke Toraja, tiap bulan harus pergi. Ya. Ya. Nah, kita buka program S2 di Sekolah Tinggal Kitab Batu Beji. Ya, dosennya harus S3, tidak boleh S2, nggak lagi boleh jeruk makan jeruk. Ya. Nah, siapa yang mau sekolah? Ya terpaksa, karena terpaksa ya. Coba Gembala, aku berdoa lagi Tuhan supaya ada sponsor S3 kan, begitu kan? Nah, jadi semua demi pelayanan. Haleluya. Nah, jadi marilah kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan ya. Hari ini pun saya mau kasih tema seperti itu ya. Saudara mau diberkati Tuhan. Jadi tidak ada istilah kebetulan kita ketemu ya. Saya kalau libur semester, saya sudah doa Tuhan, saya mau melayani di mana ini? Ya kalau sudah ngajar tidak bisa kemana-mana. Laptop di depan sudah setiap hari ya ngajar ya. Jadi kalau pas libur semester, libur Natal ya, supaya punya wawasan lagi ya, fresh. Waktu saya ngajar, saya bisa bersaksi ke mahasiswa. Oh, waktu saya di Tulungagung begini ya kan, saya dengar kesaksian Pak Gembala gini ya, jemaat Tuhan ya. Karena yang kita ajarkan pendeta-pendeta, calon pendeta ya, yang akan terjun ke lapangan ya, dan bukan hanya teori, tapi kita juga mau lihat pengalaman di lapangan. Amin Bapak Ibu. Sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Mau diberkati oleh Tuhan. Nah, sekalipun jadi kalau saudara, saya ada tinggal di daerah sepanjang taman. Kalau dulu nggak ada tol pasti dilewati kalau ke Bungurasi ya. Badai Bungurasi ya kan. Hanya 5 menit saya. Jadi kalau saudara tersesat di Bungurasi, cari aja GPDI Philadelphia, pasti ketemu di Google ya. Apalagi sekarang sudah ada Amerika di situ. Masuk ke perumahan itu, di depan itu ada KFC, ada McDonald, ada gacuan lagi. Jadi macet jadinya masuk ya, gara-gara Amerika itu ya. Sehingga tanahnya pun jadi naik ya. Tanah di sekitar situ ya. Nah jadi saudara tinggal cari, sekarang sudah ada tol, jadi tol terus turun
di daerah Keluar Waru, ya sudah lewat kan, tidak bisa lagi. Saya pun betul-betul mutar lagi ke Waru. Ya, dulu kalau saya mau kuliah ke Jogja, kan kuliahnya di Jogja, S2-nya, S3, selalu saya berangkat malam jam 10, jam 11, jegat di depan, karena di situ lewat bus-bus Jogja kan, bus EK itu atau bus apalagi itu semua. Ya, saya jegat di depan. Daripada ke Bumur Asik jauh lah sana lagi kan, duduk saya sejegat. Ya, nah jadi mari saudara, ya itulah perkenalan singkat ya. Jadi tidak panjang-panjang ya. Jadi kami masih tetap di ladang Tuhan bersama istri. Ya, kami menikah dalam waktu jam tanggal yang sama ya. Nah, bersama istri, sehingga kami sampai sekarang tetap setia melayani Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala ya. Apalagi sudah diservis makan kenyang ini ya. Saya sengaja diam-diam foto kirim sama istri. Waduh, hati-hati ya. Nah, ya. Sampai lupa bawa obat lagi ya. Kalau mau makan enak harus pakai bantu. Biarpun kita di dalam Yesus, haleluya, ya tetap ya kita jaga kesehatan kita karena kita mau panjang melayani Tuhan. Mari kita buka next yang ada di sini, Matius pasal 19 ayat 16 sampai ayat 21 ya. Ya. Mari kita hargai waktu Tuhan ya. Kalau Tuhan kasih kita waktu ya. Jadi kalau nanti kepanjangan khotbah, jangan pantatnya udah panas-panas ya. Paling lama kita 2 jam ibadah, kalaupun 5 jam ya tuh saudara di mall sampai 6-5 jam tidak apa-apa. Jalan keliling nggak merasa capek. Jadi sekarang kita ini ke gereja loh. Ya, di sini mungkin tidak, kalau di kota itu loh, lihat jam ya. Karena makanya ada gereja 1 jam saja ya kan. Begitu singkatnya ibadah ya. Nah, kita bersyukur masih Tuhan kasih beribadah. Amin saudara. Haleluya. Ya, kita hargai. Mari kita baca bersama-sama ayat ini ya. Saudara buka juga, walau yang ada di slide hanya alat bantu saja saudara ya. Mungkin Alkitab kita sekarang sudah ada di HP, di tablet, di laptop ya, sudah ada di sana. Ya, kita buka di situ, tidak masalah. Firman Allah itu ya dan amin. Firman Allah itu Allah sendiri. Saya baca dulu ayat 16, nanti Bapak Ibu baca 17 dan begitu selanjutnya. Kita bergantian bekerja sama. Haleluya. Tuhan berkati. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat 18, kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta." Ayat 20, kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Ayat terakhir 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Haleluya. Saudara mau sempurna? Mau sempurna? Karena Yesus itu sempurna. Dan kita harus menjadi gereja yang sempurna. Ya, bukan nanti waktu sudah mati dikubur saudara buat
surat wasiat, tolong doakan saya terus ya supaya saya sempurna. Udah, mumpung saudara masih hidup. Amin. Itu sebabnya saya kasih tema hari ini. Coba next, tema kita adalah apa Bapak Ibu? Mengikut Yesus dengan sungguh. Haleluya. Mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Saudara mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh? Saya mau ini kita semua. Ya, mari kita lihat konteks ayat ini. Ya, ada orang yang kaya, masih muda. Dia muda, wah berarti dia bekerja keras ya. Kan Alkitab yang bilang tadi ayat 22. Karena banyak hartanya. Jadi dia orang kaya. Tetapi dia punya keinginan ingin mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Betul? Ayat 16 itu, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya, jadi seorang muda yang kaya ini datang kepada Yesus. Dia kaya kan, ayat 22 tadi katakan, luar biasa. Ya, dia orang kaya. Saya suka berbandingkan dengan Injil yang lain. Kitab Injil ada 4. Nah, dalam Lukas 18 ayat 18 saya baca saja saudara, menyebutkan di situ dia seorang pemimpin. Ya, kan dia seorang pemimpin. Ya, jadi kitab Injil Matius, Markus, Lukas itu sering disebut Injil sinoptik. 3 Injil ini beda dengan Injil Yohanes. Ya, karena dibilang Injil sinoptik, mereka melihat dalam pandangan yang sama. Ya, walaupun berbeda tapi artinya pandangannya sama. Injil sinoptik. Nah, dalam Lukas 18 ayat 18 disebut ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Nah, ini itu aja yang saya angkat. Bertanya, seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, Guru yang baik kayak apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, kalau dalam Injil Markus 10 ayat 17, orang ini datang kepada Yesus dengan bertelut katanya, dan mau bertanya, berlutut. Mau bayangkan, rendah hati ya. Amin. Seperti saudara datang kepada gembala. Ya, jadi orang muda yang kaya ini karena seorang pemimpin, berarti dia punya jabatan. Ya, ya. Dan positifnya yang kita lihat, dia memikirkan hal-hal rohani. Amin. Haleluya. Ya, mari. Ya, bagaimana guru hidup yang kekal itu? Bagaimana mau masuk surga? Oh, anak-anak Tuhan sekarang, bagaimana hidup kaya, bagaimana hidup diberkati, bagaimana hidup berhasil. Makanya banyak pendeta terpengaruh korbannya. Ya, 4 kunci berhasil. Nah, berhasil terus. Ya, 3 kunci naik jabatan. Nah, nggak pernah lagi korban tentang bagaimana hidup penderitaan, tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kan gereja sedang itu, ya tahu, haleluya. Ya, menghadapi ya keadaan zaman sekarang ini. Ya, bagaimana kita ini sudah ada di hari ke-28 dari bulan Januari, tinggal 2-3 hari lagi, ya kan? Nah, kalau di Manado dibilang tutup kunci dulu mulai Pak ya, so tutup kunci nggak ada, jadi stop sudah Natal tahun baru, nggak ada kue lagi di meja. Bulan Januari so nggak ada ya. Nah, kalau sekarang masih ada kue nastar ya. Nah, ya. Saya suka kalau ke Manado pesan kue nastar. Kadang kala masih suami saya bilang, oh kalau nggak mendekati Natal kue nastar susah dapat katanya. Wah, kalau udah mau Natal di meja itu bisa berapa toples? Oh gitu kan? Oh benar banyak ya. Saya pasti inapkan satu rumah ada 3 toples. 1 toples saya bawa, saya bilang, ini kau bawa ya, tak masuk notas saudara ya. Ya, kue nastar ya. Nah, puji Tuhan. Nah, ada, kita kembali ke sini ya saudara. Jadi intinya bagaimana si orang kaya ini
suka mencari hal kekekalan. Ya, saudara suka cari hal yang kekal? Apa hanya dunia yang panahin anak-anak muda Anda cari? Boleh nanti. Ya, Paulus katakan kepada jemaat Kolose, coba next, saya coba perbandingkan ya, komparatifkan Kolose 3 1 sampai 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, kalau saudara sudah ikut Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bukan berarti saudara gak bisa mikirkan yang di bumi, tidak. Nah, ini saya coba bandingkan. Jadi seharusnya memang kita harus mencari perkara-perkara yang di atas, yaitu sorga, hidup yang kekal. Amin. Ini firman. Saudara masih percaya firman Tuhan? Ini firman. Ya. Saudara pun ibadah itu bukan karena disuruh gembala. Ibadah itu perintah Tuhan. Jadi kalau saudara bisa datang ibadah, berarti Anda melaksanakan perintah Tuhan. Amin. Saya suka karena Paulus bilang kepada Timotius, ibadah itu berguna untuk hidup ini selama kita di dunia dan untuk masa yang akan datang akhirat, yaitu surga. Haleluya. Jadi berguna. Aduh, saya sangat elus dada kalau ada anak Tuhan bilang, maaf Pak Gembala, tidak ada waktu saya ibadah. Kitir laluan, kata orang Batak kan. Sombong banget sama Tuhan, tidak ada waktu. Berikan waktu, bukan tidak ada waktu. Haleluya. Kok yang lain kenapa bisa ya? Padahal dia seminggu hanya 2-3 jam, Senin sampai Sabtu untuk dia. Betul? Apalagi di kota. Kalau berilah waktu untuk ibadah, jangan nanti menyesal. Haleluya. Makanya kalau ibadah saya suka menikmati, karena firman Allah tadi 1 Timotius 4, ibadah itu berguna. Latihlah dirimu beribadah. Jadi harus dilatih. Amin. Ronaldo itu gak bisa jadi juara. Tiap hari dia latihan 100 kali dia setiap hari nendang bola. Betul atau betul? Dari setiap sudut dia tendang. Waktu dia bertanding memang pernah gak gol. Udah depan gawang ditendang gak gol. Saudara bilang goblok Ronaldo ya. Padahal dia sudah latihan pemain dunia, saudara bilang goblok. Itulah jadi penonton suka bilang gitu. Padahal kalau Pak Gembala biar di depan, mau depan gawang tendang bola, sepatunya yang lari. Nah, kira-kira latih ibadah. Amin saudara. Mau menang? Kalau nggak pernah latihan ibadah, bagaimana masih benar? Biarpun tadi keadaannya seperti apa, sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Nah, lihat di sini, cari perkara yang di atas. Inilah anak muda ini. Dia cari. Next, tujuan anak muda yang kaya ini baik sekali. Karena dia juga ingin mencari hal kekal. Baik kan tujuannya? Ya, dia mau cari perkara surga. Dia bukan hanya mencari hal-hal materi saja. Karena dia kaya kan, artinya dia suruh berjuang. Ya, Tuhan bilang kita memang harus kerja keras, gak boleh malas. Saudara biar doa puasa tungging balik, gak pernah action, gak akan terjadi apa-apa. Betul? Nah, itu bedanya dengan dunia. Kita boleh berpikir keras, kerja keras, tapi andalkan Tuhan. Haleluya. Kalau orang dunia kan dah pikirkan keras, kerja keras, kekuatannya sendiri. Beda, nanti itu bisa habis semua. Kalau kita tidak. Haleluya. Bedanya di situ anak-anak muda ya. Carilah Tuhan selama ada kesempatan. Ya, cari. Seperti kerinduan. Nah, saya coba kasih ayatnya. Yesaya 55 ayat 7 untuk perbandingan saja. Ya, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin. Haleluya. Jadi jangan jadi pasif. Orang kafir dengan orang fasik beda kan? Kalau orang kafir memang belum percaya Yesus, belum percaya Tuhan, ya, masih percaya hal-hal yang lain.
Orang fasik dia sudah percaya kepada Tuhan, tapi masih suka bermain-main dengan dunia ini. Betul? Jadi fasik dia. Hidup dalam kefasikan, bukan hidup dalam iman di dalam Yesus. Tentu kita nggak mau di sini seperti itu. Haleluya. Makanya baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Ini hanya ayat perbandingan untuk mendukung pokok ayat kita tadi. Jadi memang kita harus memikirkan perkara kekal, dan kita harus mencari Tuhan. Jangan hanya saudara cari harta di dunia ini. Bukan tidak boleh, nanti Anda menyesal. Betul saudara? Jangan sampai menyesal. Ya. Saya bersyukur dipanggil jadi hamba Tuhan. Kalau nggak jadi hamba Tuhan udah bajingan saya. Paling Pak Gembala juga begitu ya. Ya, sebelum saya jadi hamba Tuhan bertobat, ya aduh, kalau saya ingat, ya kan, aduh, jijik lihatnya hidup itu. Ya. Apalagi kuliah di kota Medan, aduh, ya. Tapi Tuhan tangkap hidup saya melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Jadi itu saya jadi hamba Tuhan. Nah, kenapa di hati saya biar banyak godaan? Saya punya istri nanti harus anak pendeta. Anak pendeta siapapun, pokoknya anak pendeta. Itu sudah doa saya. Wah, doa saya itu selalu didengar Tuhan. Haleluya. Wah, dalam melayani, biarpun tunggu waktunya Tuhan, ya kan? Ya, kenapa salahnya, kan kita minta sama Tuhan kan? Saya sudah pernah saksikan ke gembala kemarin. Saya kan dari Protestan, masuk sekolah kita nggak disetujui orang tua. Ya, orang Protestan itu kalau doa nggak pernah yang kecil-kecil, doa yang besar-besar, minta mobil, minta motor ya. Waktu itu di sekolah kita, saya udah habis dana kan. Waktu itu saya masuk sekolah kita masih ada sisa 3 bulan lagi. Oh, masih cukup ini bisa bayar uang sekolah di sekolah kita, pikir saya, dibandingkan kuliah di umum lebih besar kan. Nah, pas mau habis beli odol pun udah bisa. Sudah 2 hari nggak nyikat gigi, hanya kumur-kumur. Mau minta sama teman malu, karena sudah terdidik terbentuk ya. Sampai bapak saya itu punya toko seperti toko depan itu, toko perancangan. Ya, ada 2. Kita mau butuh apa aja bisa ambil, ya kan? Aduh Tuhan, sampai saya betul di situ. Kok sampai odol dah ada, sabun dah ada. Ya, mau doa itu sama Tuhan, mereka kan di sekolah kitab doa, ya kan? Mau ngomong minta odol berat ini mulut saudara. Ya, minta Tuhan, minta odol gitu berat. Kok malu saya minta sama Tuhan odol, ya kan? Ya, karena terpaksa minta odol Tuhan, amin, langsung amin saudara, gitu aja. Ya. Pagi-pagi saya jalan di depan ruang makan dekat kantin, pura-pura lewat saja ya. Ya, ada suami istri datang. Bapak lihat orang anaknya ya, besok anaknya, Pak selamat pagi. Sini, Dek, kenapa? Ya, saya besok anak saya ya. Nah, saya beli peralatan mandi, sabun, odol. Nah, untuk dia, pikir saya kan saya mau titip nanti kasih sama dia ya. Tapi katanya kemarin dia keluar sudah beli, jadi bilang kasih aja Pak, nanti siapa ketemu. Nah ini saya bawa, saya lihat bro yang pertama dari sini saya kasih. Oh puji Tuhan, saya dapat sabun, odol, rinso. Wah, itu doa pertama. Akhirnya saya nggak malu lagi minta sama Tuhan. Itu mujizat pertama saudara ya di sekolah. Tapi saya udah mau habis, saya praktekkan lagi, nggak ada akan terjadi seperti itu saudara. Aduh ini apa ya, nggak ada mujizat terjadi seperti itu lagi. Nah ini rona-rona di sekolah enak saudara, indah. Haleluya. Artinya Tuhan tetap baik di saat saudara dalam kesesakan. Amin. Amin. Itu mungkin melatih saya supaya saya membuktikan saya itu ada, kan gitu kan. Nah,
Itulah saudara pengalaman. Banyak nanti khotbah saya bisa lebih 5 jam saudara ya. Kalau sudah mau waktunya preach sama Pak Gembala ya. Nah karena saya kan dosen itu ngajar blok. Preach dosen tak berani berhentikan mahasiswa ya. Kalau ya biarin jalan terus gitu kan. Nah next, untuk mengikut Yesus syaratnya Tuhan Yesus kasih 17b jawabnya ya, waktu datang bertanya ya kan. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, hidup kekal itu kan hidup selamanya. Amin. Hidup kekal di dalam Yesus. Karena ada kekekalan sorga maupun kekekalan neraka. Saudara mau yang pilih yang mana? Kekekalan sorga atau kekekalan neraka? Ada yang udah ingin mau masuk neraka sih? Betul mau masuk sorga? Betul? Amin katanya. Kalau mau masuk Unair Surabaya sama UI, kalau udah masuk situ top ya kan. Tapi standarnya beda. Unair dengan UI untuk penerimaan mahasiswa standarnya beda. Kalau udah masuk UI dianggap jempol, ya kan? Belum lolos ujian sudah dikontra orang mau perusahaannya ya. Hebat. Mau masuk UI saja ada standarnya. Enggak ikuti standar Universitas Tulungagung, enggak masuk. Ada standarnya. Enggak ikuti standar STAB, Sekolah Tinggal Batu. Apalagi STAJ ya. Mau masuk UI lebih tinggi standarnya. Saudara mau masuk surga? Mau masuk surga? Selama di dunia ikut hidup dengan standar surga. Kalau enggak masuk. Enggak ada amin. Haleluya. Haleluya. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Hidup melayani dengan standar surga. Karena banyak orang bisa leader, singer, main musik, hidupnya tidak standar surga. Standar dunia, standar neraka. Buat apa? Bisa masuk surga? Nah itu sekali saya tantang anak-anak itu masuk surga tapi hidupnya sontoloyo. Gimana? Melayani dengan standar surga, berkorban dengan standar surga. Haleluya. Siap sudah. Ya, kasih yang terbaik hidupmu. Katanya mau masuk surga. Ya kan itu. Jangan asal-asalan. Makanya turutilah segala perintahku. Wah, waduh. Ini ya. Matius 7:21. Saya coba perbandingkan ayat ke angkala ya supaya next. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan siapa? Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Haleluya. Beri dulu kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Ya, saudara tidak akan bisa masuk surga kalau tidak ikut Tuhan. Betul? Yesus sudah bilang, kalau mau menjadi muridku hanya ada 3 syarat: menyangkal diri, pikul salib, dan ikut aku. Amin. Tidak boleh. Mau jadi murid Yesus, kita kan murid Yesus, harus siap menyangkal diri demi Tuhan. Hari ini saudara berikan waktu untuk Tuhan. Hari libur jalan-jalan, siap menyangkal diri untuk Tuhan. Amin. Siap melayani hari-hari yang menyangkal diri demi Tuhan. Kalau nggak Anda bukan murid. Betul? Pikul salib. Ya. Jangan lari dari salib. Hadapi. Karena Tuhan bersama Anda tadi kan, dalam situasi apapun. Dan ikut aku, kata Yesus. Ikuti aja. Lakukan kehendakku. Betul? Jangan kehendakmu. Ya. Jangan bilang kehendakku lah yang jadi. Ya masuk kekal neraka. Betul? Next, rupanya anak muda ini berapologet, dikatakan bahwa dia orang kaya yang Yahudi yang taat melakukan hukum Taurat. Ya. 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 Dia orang yang taat. Luar biasa, betul? Udah ada yang mampu melakukan hukum Taurat. Ya, coba lihat ayat 18-19 itu. Kata orang itu kepadanya, perintah mana guru? Katakan.
Hebat dia, luar biasa loh. Semua saya sudah lakukan dari kecil. Dia seorang pemimpin tadi kan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibu. Dia lakukan, toh hormat sama papa mamanya. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kurang apa lagi? Betul atau betul Bapak Ibu? Loh, amin. Kurang apa? Kurang apa? Ya, dia coba jelaskan sama Yesus. Saya hidup suci, gak berzina. Saya gak mencuri, apalagi mencuri milik Tuhan. Orang Farisi itu taat kasih perpuluhan. Kalah saudara. Oh, di sini taat semua, haleluya. Halo, amin. Oh, itu punya Tuhan loh ya. Kita punya 10, Tuhan hanya minta 1. Saudara 9, kok masih belum taat? Oh, di sini saat ya Pak Gembala ya. Harus loh, kalau enggak saudara mencuri itu. Katanya mau masuk surga. Kan itu perintah Tuhan. Lakukanlah segala perintahku. Haleluya. Nah, saudara diberkati. Lihat, bangsa Israel itu Tuhan pakai menjadi alat peraga bagi kita. Contoh, kalau mereka taat diberkati Tuhan, hidup sontoloyo dihukum Tuhan. Betul? Lihat mereka katanya. Jadi kita pakai, itu Tuhan pakai. Kita lihat mereka. Lihat, selama mereka nggak kasih milik Tuhan, wah habis mereka. Dibinasakan Tuhan, betul? Tentu kita nggak mau seperti. Saudara mau diberkati Tuhan, amin. Ya, lakukan itu perintah Tuhan, bukan perintah gembala, organisasi. Yang 9 itu Anda kelolalah. Untuk yang lain-lain, untuk gereja, persembahan beda, persembahan dengan perpuluhan, betul? Ya, saya dosen pengajar. Anak-anak muda, mari kerja langsung. Saya ajar anak muda tempat saya. Dapat kerja, kasih gua sulung untuk Tuhan. Itulah menyangkal diri. Mereka lakukan. Aduh, saya udah kerja sebulan, usaha saya kok yang kasih makan gembala dulu. Yang makan lu, bukan gembala, Tuhan. Haleluya. Pasti Anda sudah kasih investasi dulu. Nanti selanjutnya Tuhan berkati. Selanjutnya bulan berikutnya perpuluhan. Saya nggak mau gitu om. Setiap gajian. Sekarang kan sudah gampang. Wah, menguntungkan, ada menguntungkan corona, ada positifnya, ada negatifnya ya toh. Nah, dulu sebelum corona orang kasih persembahan, peti, perpuluhan. Waktu zaman corona nggak ada ibadah, main transfer semua ya. Oh, saya sudah transfer kirimnya. Oh, udah transfer perpuluhan. Akhirnya terbiasa sampai sekarang perpuluhan ditransfer. Haleluya. Malas sudah ya kan? Karena semua pasti udah punya bank masing-masing kan. Bahkan di gereja-gereja di Surabaya itu misalnya sudah barcode lagi persembahan, betul? Wah, dimanfaatkan kecanggihan teknologi yang penting untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Sementara mau ibadah, ya HP pakai untuk Alkitab. Jangan browsing-browsing. Kalau ada browsing-browsing menghina Tuhan saudara. Betul atau betul? Ya, off dulu lah. Ya, dengar firman. Nah ini saya menyimpang kanan kiri sedikit-sedikit, tapi kita tetap fokus. Haleluya, amin. Mau diberkati Tuhan, marilah. Apalagi hamba Tuhan Pentakosta hidup dari berkat Tuhan, melayani Tuhan. Tidak ada gajinya 1 bulan 30 hari kok ya. Makanya kalau saya kredit mobil, motor, sering kali tanya, Pak berapa gajinya tiap bulan? Nggak ngerti saya gajinya berapa tiap bulan. Ya bagaimana diisi? Tapi seringkali saya jawab ini, pengeluaran saya tahu jelas. Ini akeh ya Pak pengeluarannya Pak Dira. Nah iya, buktinya saya bisa hidup ya, begitu aja gajinya. Amin, saudara. Heran dia. Pengeluaran segini, tapi pemasukan tidak jelas Pak Pendeta. Itulah akhirnya saya bersaksi. Sesuatu yang tidak mungkin itu selalu datang dari Tuhan. Haleluya. Sesuatu yang di luar rasio, yang tidak masuk akal, itu kerjaannya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang masuk akal itu saudara, gampang ya kan. Jadi seharusnya kita anak Tuhan melakukan hal-hal yang tidak mungkin. Tak mungkin kita punya tempat ibadah gini.
Jadi yang bawa saudara datang kepada Tuhan itu Roh Kudus. Bukan hebatnya gembala cari jiwa. Semua itu pekerjaan Roh Kudus. Amin. Tinggal taat saja. Kami penggembala, kita harus datang kepada Tuhan, cari Tuhan. Ya, nah coba lanjut. Jadi tidak diketahui anak-anak muda ini datang. Dia menyapa Yesus tadi sebagai guru yang baik dengan harapan mendapat petunjuk soal kehidupan yang kekal itu. Selama ini mungkin orang ini beranggapan bahwa upayanya untuk menjalankan hukum Taurat sudah menjamin kehidupan yang kekal. Ayat 18-19 kan? Dia sudah yakin, tapi rupanya dia ingin mau bertanya kepada gurunya itu untuk lebih meyakinkan. Ia tidak memahami bahwa hukum Taurat itu tidak bisa menyelamatkan, hanya membuat seseorang itu menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, semua agama mengajarkan hal-hal yang baik. Tidak ada agama mengajarkan hal-hal yang jelek. Mengajar orang itu menjadi lebih baik, berbuat yang baik, betul? Tapi untuk selamat hanya lewat Yesus. Haleluya. Haleluya. Yakin? Yakin? Anak muda? Untuk selamat lewat siapa? Yesus. Jadi ini masih ornamen Natal. Nanti Februari sudah ganti jadi Imlek ya. Siap-siap dapat ampau lagi ya. Bagus mau dapat ampau ya. Sebentar turun. Dunia membutuhkan Yesus. Hanya Yesus yang dibutuhkan dunia. Makanya dia datang ke dunia ini Natal. Kebutuhan dunia manusia sekarang ini Yesus. Siapa lagi, betul? Amin Bapak Ibu. Itu kebutuhan utama. Carilah dahulu kebenaran, kata Tuhan toh. Kebenaran itu Yesus sendiri. Haleluya. Bersyukur saudara kasih karunia Tuhan. Galatia 2:16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Amin. Boleh merasa si orang kaya ini tadi, dia rindu, ada kerinduan, ya. Tetapi hanya percaya kepada Yesus. Yohanes 14:6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang ke sorga kalau tanpa saya. Haleluya. Amin. Itulah tadi, mau masuk sorga ikuti standar sorga, yaitu Yesuslah standar sorga. Dialah firman itu, dialah kebenaran itu. Amin. Amin. Yakin jemaat? Tidak apa-apa kita seberapa yang ada. Saudara mau dipakai Tuhan menjadi anak Tuhan yang berdampak. Lihat kan Tuhan bilang kita harus jadi garam dan terang. Itu anak Tuhan yang berdampak. Betul? Banyak orang di dunia ini dia hidupnya berdampak. Kan Jokowi berdampak, ya kan? Orang artis terkenal berdampak dia. Ya, Ronaldo pun berdampak hidupnya kan. Tapi orang yang berdampak hidupnya di dalam Tuhan berbeda dampaknya. Haleluya. Kita menjadi hidup yang berdampak. Dengan berterus terang Yesus menawarkan satu solusi, yaitu di sini. Yesus menyuruh menjual apa? Dan membagi-bagi apanya? Kekayaannya kepada orang lain. Wah, ternyata Yesus tidak kata, oh kamu sudah benar itu. Enggak. Ya. Next, Yesus mengajar orang itu agar memiliki harta abadi daripada harta apa? Duniawi. Ya. Ya, Yesus mengajar. Lalu orang kaya itu lebih mencintai hartanya daripada kerajaan surga. Nah inilah tadi temanya, anak Tuhan yang tidak sungguh
Sungguh dia sudah ingin datang ke gereja, datang kepada Yesus, tapi dia masih separuh-separuh. Ada di sini yang masih separuh-separuh, melayani setengah-setengah, kan? Datang Tuhan, yang penting saya hadir, lihat Pak Gembala muka saya, katakan. Ya. Apalagi sudah ketagihan ikut ibadah online ini, kan? Saya tetap buat online, ya, supaya ada jemaat yang memang karena bukan dibuat-buat nggak bisa hadir, ya, dia bisa dengar, ya kan, ikut ibadah. Ya, yang penting sungguh-sungguh, jangan ibadah sambil minum teh, makan nasi pecel, ya kan. Itu kan ibadah namanya, gitu kan. Nah, ini orang kaya itu lebih mencintai hartanya. Makanya ayat 22 coba kita baca. Next, jadi ayat 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah dia dengan apa? Sedih, bukan sukacita. Bukan dia katakan, amin Yesus, saya akan lakukan. Tidak toh? Tapi apa? Dia masih berat hartanya. Masih berat hartanya. Betul atau betul? Masih ragu-ragu. Saudara, Allah tidak melarang umatnya memiliki kekayaan, hidup makmur. Saudara berjuang, anak-anak berjuang supaya Anda nanti masa tua enak, diberkati, bisa menikmati. Tidak salah, Tuhan tidak mau kita malas. Betul atau betul? Ya, silakan. Namun ada risiko yang perlu Anda waspadai. Biasanya begitu, betul? Ya, mencintai harta lebih daripada Tuhan sama artinya perzinahan rohani. Sama artinya itu berhala. Inilah dia dikatakan, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ya. Makanya Matius 6 bukan Matius, Amsal, next Amsal, Matius 6 ayat 21, ya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tuhan dah lihat harta saudara, kekayaan saudara, jabatan saudara. Tuhan lihat hatimu. Haleluya, amin. Ya, orang muda yang kaya ini ingin mengikuti Yesus dengan baik, dengan sungguh-sungguh, ingin mencari hidup yang kekal, tetapi masih ingin juga kesenangan duniawi. Dia masih diikat dengan kekayaan. Janganlah kita seperti itu, karena banyak anak Tuhan seperti ini. Dia ingin kerajaan Allah, dia ingin hidup kekal, tetapi dia tidak bisa meninggalkan kesenangan dunianya, keikatannya dengan dunia. Hatinya belum sungguh-sungguh ikut Tuhan. Nah, di sini hatinya masih terikat kepada apanya? Hartanya, betul? Tidak salah. Minggu seperti ini pergi, ya saya nggak usah banyak bersaksi. Banyak anak Tuhan gitu, udah punya mobil pergi kemana-mana. Belajar bohong pendeta, oh gini-gini, saya lihat mobilnya ditabrak orang, kan? Gitu. Makanya coba lihat Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan apa saudara? Segala kewaspadaan, hati-hati. Kadang-kadang kita nggak mau, karena dari situ apa katanya? Terpancar kehidupan. Ya, hati ini seperti air. Saya ingat di zamannya Elisa ada sungai Yeriko itu airnya sangat buruk, sehingga waktu diminum membawa penyakit. Banyak ibu-ibu mengandung gugur katanya, ya kan? Di kota-kota sekarang banyak air tercemar karena kimia-kimia yang tidak baik, sehingga orang meminumnya bisa sakit, bisa ini, bahkan bisa ancaman mati. Itulah kalau air tidak baik, bisa membahayakan orang. Jadi hati itu seperti air. Jadi kalau hatimu busuk, buruk, tidak benar, itu mengalir ke orang, terpancar, bisa berbahaya bagi orang lain. Betul? Jaga hatimu. Amin.
Hati yang baik itu kalau ada firman Tuhan. Saudara percaya? Amin. Aku akan memberikan hati yang baru, kata Tuhan kepada bangsa Israel. Betul? Tuhan kalau dijamah, hati kita jaga. Saya berusaha seperti itu. Anak muda ini, anak Tuhan yang diberkati, pemimpin, tapi belum sungguh-sungguh, masih separuh-separuh. Next, Tuhan ingin kita memilih yang benar, ya, dengan menjual semua harta. Artinya keinginan duniawi kita itulah yang dilepaskan demi untuk Tuhan. Amin. Ini maksudnya. Bukan saudara sebentar pulang ke rumah jual hartanya, bagi di pinggir jalan semuanya, bangkrut Anda, ya kan? Kecuali Anda jual datang ke gembala untuk pekerjaan Tuhan, diberkati. Haleluya. Jangan seperti jemaat mula-mula itu, gereja mula-mula, mereka senang berkorban, jual dan kaya, berbagi dengan orang yang miskin. Toh akhirnya ada suami istri Ananias dan Sapira ingin seperti itu dan ingin dikenal, datang sama Petrus. Nah, saya mau jual tanah saya, nanti semua kasih untuk Tuhan. Bagus. Tapi sudah laku, dikasih tak semua sama Tuhan? Dikasih separuh. Tidak salah dia, tapi kan udah berbohong. Tak kasih KP katanya. Bilang aja nanti tak kasih separuh, gak apa-apa. Haleluya. Kamu berdusta katanya. Mati suami istri, betul tak? Betul tak? Jangan suka bohong, nanti usahamu mati, pekerjaanmu mati. Walaupun nyawamu belum mati, tapi nanti mati kekal di surga. Anak muda bilang, ini aku tidak suka bersaksi dusta katanya. Waduh, luar biasa hidupnya kan. Tapi dia belum percaya terima Yesus. Amin. Amin. Ya. Ini jual itu, jual harta, artinya keinginan dunia ini harus kita lepaskan. Haleluya. Masih ada yang suka hari Minggu ke gereja, Senin Selasa pergi ke paranormal. Tanya nasib dulu ke Pak Mbah Google, nggak apa-apa ya. Asal jangan Mbah. Ada sini Mbah siapa yang di sini ya? Ada tempat religi yang itu berdoa di situ. Sekarang hati-hati, ada tempat-tempat, ya kan? Ya. Jangan sudah mati. Nah, engkongmu, nenekmu, kakekmu baru bawa makanan yang enak di kuburan. Jangan. Waktu hidup kasih makan yang enak. Haleluya. Udah mati bawa makanan ke kuburan. Yopo. Waktu hiduplah orang tua papa mamamu kasih jas yang bagus. Jangan udah mati mayat pakai jas. Waduh, sepatunya udah jelek, cepat-cepat lari ke toko sepatu pakai sepatu. Pas kakinya udah begini, waktu masih begini gak dibeliin sepatu. Sudah begini, beli lagi gak boleh tawar-nawar. Berapa jadi? Karena tuh orang mati gak boleh ditawar, katanya kualat. Katanya ya. Kalau saya gak peduli, tawar aja. Jangan kesempatan. Betul atau betul? Dan rumus dari mana itu ya Pak ya? Gak boleh tawar-menawar. Sudah mati baru kasih, beli baju putih, beli jas. Wah, waktu hidup udah dibeli jas, baju baru. Nah, waktu masih hidup, pilih orang tuamu yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Nah, masa wis mati ya, masih hidup, kasih yang terbaik. Amin. Mau diberkati Tuhan. Saya rindu jemaat saya itu, saya akan asli dari Medan Tapal Manenggolan. Berdoa sampai sekarang belum Tuhan kasih, supaya ada 2-3 orang keluarga lah, orang Batak. Ini tidak mau saudara. Supaya kalau ada, kan saya bisa suruh dia masak dulu masakan Batak, arsik ini ya, nah, enak saya kan. Kalau biasanya jemaat pas itu untuk suruh gembala masak ya. Ini tidak mau ya, masakan Jawa lah, Chinese lah ya. Nah, tapi sudah punya yang mau selesai katanya. Dan saya berdoa supaya ada sebelum saya mati ya. Supaya bisa makan. Tadi kata di sini ada tambun ya. Oh, tambunan. Nama
Nababan ya. Wah itu nenek saya kandung loh, burung Nababan. Wah berarti ini masih apa itu ya? Nenek kandung saya burung Nababan, mamanya papa saya. Makanya di kampung itu dulu kalau ada kumpulan Nababan melok papa saya. Ya, jadi ikut. Jadi orang Batak ini suka ikut kumpul-kumpul. Saya Nenggolan ikut kumpulan Surabaya. Istri saya dibuat marga Sitorus ikut mama ya. Sitorus pestain, aduh, sampai piro ekor babi maka jadi korban ya. Tapi saya bilang saya pulang nggak ada doi, hamba Tuhan ya. Oh gampang katanya ya. Banyak sak kampung diundang ya. Luar biasa ya. Jadi marga Sitorus saya ikut aja, saya kumpulan. Tapi nggak bisa setiap bulan ikut arisan. Oh hari Minggu kita dinasnya pendeta hari Minggu ya. Mau arisan paling kecuali tutup tahun ada undang ya. Kalaupun pembicara, kalau nggak pembicara agak absen juga ya. Atau kalau Pak Pendeta nanti bisa isi acara arisan marga ini di sini. Jam berapa? Nggak saya atur. Nah, kalau pelayanan boleh. Gitu. Kalau hanya kumpul makan minum, minum kopi, aja Pak Pendeta Ferry ini di Starbucks sana minum kopi ya. Jadi enak ya. Mau diberkati Tuhan, jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Haleluya, amin. Ingat, saya coba simpulkan kita ini yang adalah manusia berdosa, ya kan? Yang tidak bisa berbuat baik, kata tadi kan guru yang baik. Ya, kalaupun kita bisa berbuat baik, perbuatan baik kita itu tidak bisa menghapus dosa saya dan saudara. Tidak bisa, betul? Itulah. Ini pikiran anak muda ini tadi, anak muda kaya. Kalau saya berbuat baik, saya pasti bisa masuk surga. Inilah model sekarang, ya. Surga dengan usaha kita nggak bisa berbuat baik. Kita hanya bisa diselamatkan kalau kita percaya, beriman kepada Yesus yang sudah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Haleluya. Maka saya katakan tadi, dunia perlu Yesus. Makanya kita menghargai perjamuan kudus. Ya kalau gereja kita setiap bulan, ada gereja-gereja buat setiap minggu, bahkan setiap hari mereka perjamuan kudus terus ya. Nah, di rumah sampai sudah hilang maknanya. Kita mengingat katanya, oh saya sudah diselamatkan dalam Yesus. Yesus sudah mati untuk saya. Terima kasih Tuhan. Kalau tidak saya masuk neraka. Amin. Itu kita mengingat itu perjamuan kudus. Tapi masih ada anak Tuhan yang tidak mau mengerti perjamuan kudus. Perjamuan kudus mau datang berusaha padahal sebulan sekali. Aduh, dia tidak mengerti hati penebusan di dalam Yesus. Saya harap Anda sudah mengerti di sini. Haleluya. Amin. Amin. Bukan berarti GPD karena baju putih perjamuan kudus, bukan. Berarti, ada yang lebih putih dari kita. Grup itu kan lebih putih mereka dari kita. Tapi ya, maksud saya ya Pak, marilah kita memiliki roh ketundukan. Nah, ini yang perlu. Ada orang setia tapi nggak tunduk. Roh ketundukan itu perlu. Haleluya. Mau diberkati Tuhan. Ya, kalau mau Natal seragam. Tapi ada yang nggak mau, aku cocok nggak mau, dia roh ketundukan. Tunduklah sama pimpinan. Haleluya. Roh ketundukan itu penting. Biar saudara kesana kesini, di mana saudara Anda setialah di situ. Ya. Oh saya nggak sempat ibadah di situ, aku nanti ibadah di sana. Anak Tuhan model gitu nggak bisa bertumbuh. Dia nggak punya tanggung jawab. Betul? Banyak memang tempat ibadah. Sakarpe. Wah aku nggak bisa nanti saya saran. Bukan soal ibadah. Amin Bapak Ibu. Bukan, banyak ibadah. Tapi Tuhan tempatkan Anda di situ tertanam. Di situ Anda disiram, dipupuk sehingga berbuah. Haleluya. Amin. Jangan lihat banyak sedikit. Ada orang ke gereja itu karena fasilitasnya bagus.
Dia ingin dihormati, duduk di depan, dihargai. Tetapi ajarannya tidak benar, buat apa? Tinggalkan itu. Haleluya. Tapi biar Anda sepertinya, aduh gereja itu kecil sedikit, tempat fasilitas tidak mengenakan secara, tapi ajarannya benar. Aduh panas, nggak ada AC katanya. Dulu saya pertama gereja saya itu karena gedung nggak ada AC, kipas orang bangsa. Sampai saya khotbah berkalimat, ada anak Tuhan Katolik, waktu itu hanya dia datang ibadah, hanya tahu. Aduh kasihan Pak Pendeta, keluarkan sapu tangan terus, sampai keluar sapu tangan jatuh duitnya katanya. Mesti persembahan kan. Dia lihat ya, besoknya dia bongkar AC di kamarnya, dia taruh di podium, saudara. Itu kesaksian. Oh, kesaksian banyak, itu satu aja dulu ya. Wih, hari Minggu saya khotbah lumayan gak dingin ya, kasih kipas. Itu dari kamarnya, saya saksikan. Itulah cikal bakal buah sulung yang lain sampai ada 5 AC. Yang satu AC, ada anak sekolah minggu, dia mau disunat. Ya, orang Jawa kalau sunat pasti pesta ya, luar biasa ya, pesta. Nggak tahu Pak Gembala itu sunat pestanya. Ya, anak-anak saya minta sunat, kalau tradisi ya tak sunat ya, jadi dokter ya, nggak ada pesta-pesta. Ya, gitu. Pak Pendeta datang, daripada saya pesta, ini uang sunat, pesta sunat, tak serahkan ke Pak Pendeta. Katanya Pak Pendeta mau beli AC ya, wes beli no AC 1. Dia beli merek LG yang 1,5 PK. Nah itu karena sunat, saudara ya. Jadi pekerjaan Tuhan seperti itu. Haleluya. Jadi semua karena Tuhan. Tuhan mujizat. Di depan itu kan kita mau bawa sor-soran karena panas, parkir kan, kasih itu, kita berdoa saja. Ada seorang ibu, dia di belakang ini sakit tulang, bengkok, mau dioperasi ya, operasinya mahal. Saya bilang, ibu sebelum operasi besok minggu kita perjamuan kudus, berdoa dulu, kita doakan, baru operasi ke dokter. Oh iya Pak Pendeta, katakan dokter gitu, Senin. Tapi saya percaya mujizat. Kita doakan, dia pergi ke dokter. Hilang saudara. Haleluya. Amin. Hilang betul. Uang operasi dia kasih ke saya bangun depan itu sor-soran. Nah itulah terjadi. Jadi jemaat bisa gak panas parkir di gereja itu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Selalu mujizat karena Tuhan. Haleluya. Kata ada jemaat kita itu berapa keluarga bertahun-tahun dan punya anak 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Mereka sungguh-sungguh saya bilang berdoa, ya saya doakan. Mereka hamil. Oh puji Tuhan, bukan saya yang hamili, Tuhan nyatakan mujizat ya. Itu bagus itu saudara ya, mujizat. Jadi setia. Ya saya bohong, saksikan itu. Ya mereka punya keturunan. Haleluya. Amin. Bahkan didoain minta stop supaya nggak hamil lagi. Wah kapok loh saya bilang kan. Kalau Tuhan yang berkati luar biasa. Amin Bapak Ibu. Kami siapa? Bantuan doanya nggak ada apa-apanya. Kita ini katanya ranting, Yesus pokok, kita ranting. Karena kita nempel sama pokok itu, kita bisa berbuah. Haleluya. Amin. Anda ini ranting. Kalau Anda keluar lepas dari pokok jadi apa? Kering di bawah. Kita ranting. Jangan lepas dari Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Lihat nanti saudara, biar kiranya berhasil habis. Ya. Kita ini ranting, harus nempel sama apa? Pokok. Jangan main-main. Amin. Setia sampai mati. Haleluya. Sungguh-sungguh. Saya tutup dengan satu ayat lagi. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Haleluya. Artinya kita hidup karena anugerah Tuhan. Kita bisa melayani anugerah Tuhan. Kita
Kita diberkati karena anugerah Tuhan. Amin. Hargai itu, hargai. Inilah kesimpulan saya. Jadilah anak Tuhan yang sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh. Jangan bersungut-sungut. Bangsa Israel yang bersungut-sungut menuju tanah Kanaan, tidak ada yang sampai mati kape di padang gurun. Yang lahir generasi kedua lah yang sampai ke tanah Kanaan. Yang keluar dari Mesir tidak ada yang sampai, kecuali Yosua dan Kaleb, karena mereka bersungut-sungut melawan Musa. Betul atau betul? Jangan bersungut-sungut. Anda gak sampai ke surga. Kenera. Mau diberkati Tuhan? Haleluya. Ya, Pak Gembala sudah mau kasih kode selesai. Saya tutup dengan satu ayat terakhir ya. Kesimpulan, saya suka mengakhiri satu ayat ya. Mari kita baca sama-sama ya. Imamat 18 ayat 5. Karena kitab Imamat ini Tuhan kasih di Gunung Sinai kepada Musa sebelum mereka melanjutkan perjalanan untuk nanti modal mereka di tanah Kanaan. Itu kitab Imamat ya. Aturan-aturan main dalam Tuhan dan berorganisasi berpasangan. Hebat bangsa Israel. Dapat aturan dari mana? Tuhan. Jadi kalau saudara melanggar aturan di jalan raya sana, merah berhenti, hijau jalan, kuning apa kuning? Siap-siap berhenti. Tapi kalau di Indonesia tidak kuning, siap-siap tancap gas. Pak Gembala enggak kan? Kuning mau kuning, siap-siap tancap gas. Nah, bertobat, haleluya. Ada di sini baju yang mana? Ya benar. Kalau sudah mau kuning, siap-siap berhenti. Jangan siap-siap tancap gas. Ini bahaya ya. Ini aturan. Kalau kita ikut aturan, selamat sampai tujuan. Begitu juga kita ikuti aturan firman, pasti selamat sampai ke surga. Keluargamu selamat, usahamu diberkati, pekerjaan diberkati, anak-anak diberkati. Amin. Mari kita baca sama-sama ya. 2, 3. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Saudara mau hidup? Lakukan firman. Usahamu mau hidup, rumah tanggamu di mana ada Yesus membawa sukacita. Kekuatan kita itu sukacita dari Tuhan. Oh lihat Tuhan, saudara mau kuat sukacita. Sukacita Tuhan itu, amin. Ini yang gak dimiliki dunia ya. Biar gembala pendeta banyak masalah, tapi ada sukacita dari Tuhan, itu kekuatan kita. Nah ada yang lain ya. Kita melayani ya, jaminannya hanya firman. Apa? Gak ada jaminan. Jaminan kita firman. Haleluya. Jaminan saudara firman. Lakukan. Sampai Tuhan bilang, akulah Tuhan. Aku ini Tuhan. Kalau kamu gak percaya, coba kira-kira gitu. Aku ini Tuhan, buktikan. Aku ini yang ngomong pada Tuhan. Haleluya. Akulah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ya, saya sebelum serahkan, mari pemain musik kita mau nyanyi dulu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya ya. Puji Tuhan. Saudara mau cinta Yesus selamanya? Anak Tuhan yang sungguh-sungguh ya. Mari kita mau diberkati ya. Minta maaf kalau kepanjangan. Sampai ketemu lagi di lain waktu ya. Nah, ku mau. Coba bantu karena suara saya sampai sini agak serak, bantu saudara. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kita bantu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan meski badai, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Sampai kapan? Amin. Nyanyi lagi dari awal. Ku mau cinta Yesus. Amin. Oh ya Yesus.
silih berganti dalam hidupku. Kami tetap cinta Yesus. Yesus selalu panggil dia, ya Aba, ya Bapa. Amin. Ini kami anak-anakmu. Oh haleluya, layakkanlah seluruh hidupku. Ya ini aku pakailah sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau berikan kami hidup yang sesungguhnya tanpa seluruh hidupku. Ini aku pakailah sesuai dengan rencana. Mari Bapak Ibu jemaat, mulai hari ini berkomitmen kembali di tahun 2024 ini. Saya mau mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Saya mau melayani Yesus dengan sungguh-sungguh. Saya mau memberi yang terbaik dengan sungguh-sungguh. Berdoalah, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Hari ini yang punya masalah, punya pergumulan, punya sakit penyakit, percaya hari ini, taruhlah tanganmu di tempat yang sakit. Yang punya masalah bersungguh-sungguh, angkat tanganmu kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa, ini aku anakku, melayakkanlah kami Tuhan seluruh hidupku. Haleluya. Ini aku katakan pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Haleluya, haleluya, berdoa sembah Tuhan. Oh haleluya, oh glory, glory, glory. Terima kasih Tuhan. Berkati taburan firman-Mu, berkati firman-Mu buat semua yang mendengar. Oh dilawan oleh Tuhan yang sakit hari ini. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan penyakitmu. Tubuhmu sehat, tubuhmu kuat melayani Tuhan. Ada yang punya pergumulan, punya masalah dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan pribadi. Hari ini di dalam nama Yesus, Yesus menolong engkau. Roh Kudus menghibur engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Jaminan kami firman-Mu, tidak ada yang lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau sampai kepada hidup yang kekal di kerajaan sorga sana. Terima kasih, kiranya kami tetap setia melakukan firman-Mu, meninggalkan kehidupan dunia ini. Kami mau hidup dalam kebenaran-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Berkati terus pekerjaan Tuhan di tempat ini, di GPI Makedonia ini Tuhan. Oh keberadaan gereja-Mu ada sampai hari ini, semua karena Engkau. Pakailah hamba-Mu Gembala Silah sekeluarga beserta jemaat untuk membangun pekerjaan-Mu di sini. Oh pakailah hamba-Mu Bapak Pendeta Ferry Samuel sekeluarga untuk melayani dan bersama tim yang ada. Oh diberkati oleh Tuhan, menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar sini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami menaikkan berkat yang kami sudah terima di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan yang menguatkan kita, yang menumbuhkan iman kita untuk kita berjalan di tahun 2024 ini selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mengikuti Yesus bukan main-main, tetapi biarlah seperti firman Tuhan ini mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Om Jisma Nainggolan yang sudah melayani kita di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati Om bersama tante dan keluarga dan jemaat Tuhan Philadelphia ya.